سبحان ربك رب العزة عما يصفون. Yaitu surat yang pendek dalam Al-Quran, ambil surat Juz Amma, ya, karena rata-rata lebih pendek daripada surat-surat yang lain. Dan kita sampai pada surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq, atau ada yang namanya surat Iqra. Ada juga yang menamai surat Iqra bismi rabbik. Ada juga yang menamai surat Al-Qalam. Ya. Surat Al-Alaq ini dinamakan demikian karena ada kata-kata Al-Alaq dalam ayatnya. Insan dinamakan Al-Alaq, segumpal darah, ya, alaqah, segumpal darah. Kemudian sepakat para ulama tafsir termasuk surat, ya, sepakat, artinya tidak ada yang menyelisihinya dari para ulama ahli tafsir. Karena turun setelah Rasulullah dia setelah ini jumlahnya para ulama berbeda pendapat. Ahlu Mekah dan Ahlu Madinah mengatakan jumlahnya 20 ayat. Sedangkan Ahlul Kufah dan Ahlu mengatakan jumlahnya 18 ayat. Sedangkan Ahlus Syam, ya, jadi Ahlu Mekah dan Ahlul Madinah mengatakan jumlahnya 20 ayat. Ahlul Kufah dan Ahlul Basra mengatakan 9. Ahlus Syam 18 ayat. Nggak benar. Dan banyak jumhur mengatakan 19 ayat. Sekali lagi, Ahlu Mekah dan Ahlu Madinah, ya, mereka berpendapat 20 ayat. Ahlul Kufah dan Ahlul Basra mengatakan 19 ayat, dan Ahlus Syam mengatakan 18 ayat. Dan jumhur ulama, ya, menjumlah, ya, berpendapat 19 ayat. Ini adalah
awal surat dari Al-Quran, dari ayat pertama sampai kelima. Sepakat para ulama, sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, sehingga ayat ini adalah ayat pengangkatan menjadi nabi. Kemudian setelah itu tidak turun wahyu sampai kurang lebih berapa tahun baru turun surat Al-Mudaththir, kurang lebih 15 tahun. Sehingga para ulama mengatakan nubbi'a bi Iqra wa ursila bil Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dengan datangnya surat Al-Alaq, Iqra, nubbi'a bi Iqra wa ursila bil Mudaththir. Ini yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan surat Al-Alaq. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita mengetahui bahwa wahyu pertama turun setelah Rasulullah SAW bertahannus, yaitu menyendiri di Gua Hira. Di Gua Hira yang letaknya di Jabal Nur. Gua Hira letaknya di Jabal Nur, sehingga sering orang-orang menyebutnya Jabal Hira, karena terletak di situ Gua Hira. Tentu saja ada satu lubang yang kalau ditarik garis lurus itu tepat ke arah Ka'bah. Jadi Gua Hira ada lubang keluar untuk mendapatkan sinar matahari. Kalau kita melihat, maka garis lurus ditarik akan tepat mengenai Ka'bah. Biasanya kalau ada wisata tour maka di sana sudah ada namanya Museum Wahyu. Maka akan dijelaskan panjang lebar di situ, bahkan dibuat replika Gua Hira. Replika itu apa? Tiruan. Tiruan Gua Hira. Persis dengan Gua Hira. Karena kalau orang-orang pada ke sana jaraknya cukup jauh. Tinggi. Dikhawatirkan kesulitan, kelelahan, kecapean, dan mungkin ambruk, pingsan dan seterusnya. Karena saat itu hanya dibuat jalan kaki dan kedepannya akan dibuat jalan mobil supaya orang bisa mencapainya dengan mudah. Untuk saat ini belum.
Ya, terakhir saya ke sana ya tahun 2004 ini belum dibuat jalan mobil, sedang dalam pengerjaan. Ini tentang Gua Hira yang namanya Jabal Nur ya, atau sering disebut Jabal Hira ya. Kemudian ya, sekali lagi di situ akan dijelaskan panjang lebar tentang Gua Hira di Museum Wahyu namanya. Dan di situ terletak replika Gua Hira. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Ini adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Ya, kata Iqra sepintas mengisyaratkan kepada kita untuk belajar, ya, untuk membaca. Teringat ketika Rasulullah SAW bertahannus di Gua Hira, kemudian datang malaikat Jibril alaihi salam kepadanya, lalu ya menyuruh Rasul SAW Iqra. Dan Rasulullah mengatakan ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Kemudian Rasul dipeluk oleh malaikat Jibril alaihi salam, ya, bergetar menggigil badannya. Kemudian diperintahkan lagi Iqra. Rasulullah tetap mengatakan ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Kemudian yang ketiganya ya dipeluk, lalu ya Rasulullah disuruh membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Lalu Rasulullah SAW mengikuti malaikat Jibril untuk yang membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini jadi ayat yang pertama turun memerintahkan kita untuk membaca. Yang lebih kedepannya adalah untuk belajar agar kita mempunyai ilmu, ya, karena dengan belajar kita akan bisa untuk mendapatkan ilmu. Oleh karena itu diawali dengan membaca, belajar membaca huruf-huruf, yang melafazkannya, kemudian merangkaikannya, ya, kemudian membaca, kemudian mengartikan, kemudian memahami maknanya lewat penjelasan-penjelasan dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi ini perintah yang pertama di dalam Al-Quran. Allah memerintahkan untuk belajar, ya,
untuk belajar membaca, yang kemudian rangkaian belajar itu termasuk antaranya akan disebutkan, yaitu allati annama bil qalam dalam ayat yang keempatnya nanti. Kemudian dalam ayat yang kedua Allah mengatakan khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan, yaitu menciptakan manusia dari segumpal darah. Ya, jadi darah. Kemudian menjadi mudghah, yaitu segumpal daging. Ya, kemudian dari daging tersebut ditiupkan ruh. Tepatnya disebutkan di dalam hadis yang keempat dalam Arba'in Nawawiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan misla dzalik thumma yakunu mudghatan misla dzalik thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, ya, bahkan itu yujma'u khalquhu, dikumpulkan penciptaannya, fi batni ummi, dalam perut ibunya, arba'ina yawman, selama 40 hari menjadi nutfah, yaitu tetesan air mani yang hina. Kemudian yakunu 'alaqatan misla dzalik, berubah menjadi 'alaqah, segumpal darah, lamanya seperti itu, misla dzalik, yaitu 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan misla dzalik, kemudian berubah lagi menjadi mudghah, segumpal daging, misla dzalik, lamanya juga seperti itu, yaitu 40 hari. 40 hari, 40 hari, berapa? 120 hari, atau berapa bulan? 4 bulan. Ya, selama 4 bulan baru menjadi janin. Ya, summa yursalu ilaihi, kemudian diperintahkan malaikat, diutus malaikat kepada janin tersebut, fayanfukhu fihi, kemudian meniupkan ruh di dalam segumpal daging tersebut yang akhirnya menjadi jabang bayi. Ya, menjadi daging yang memiliki kehidupan, memiliki nyawa. Itu setelah 4 bulan. Oleh karena itu kandungan setelah 4 bulan baru bisa bergerak-gerak. Ya, ada yang gerakannya lincah seperti orang main bola dalam kandungan. Ya, aduh, ya, sampai kesakitan ibunya. Ada yang gerakannya lambat. Gerak-gerak nih mas. Ya, begitu istrinya ngomong. Ya, oh iya. Ya, jedul begitu. Ya. Jadi itu selama 4 bulan. Kalau sebelum itu cuma perutnya saja, ya, kelihatan, ya, agak besar dikit, ya, tapi belum ada gerakan. Kalau belum 4 bulan, setelah 4 bulan baru ada jedul, ya, ada tendangan penalti dari dalam perut ibu. Itu oleh karena itu berkaitan dengan ini, ya, kalau misalnya janin meninggal dunia sebelum
4 bulan, maka itu belum penciptaan sempurna. Jadi anggota badannya juga belum ada, sehingga ya kalau keguguran ya boleh digugurkan di mana saja. Tapi kalau sudah 4 bulan, sudah ada nyawa, maka digugurkan di pengguguran kaum muslimin. Ya, begitu kemudian baru tunggu untuk menyempurnakan bentuk manusia. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala katakan ya bahwasanya Allah ciptakan manusia fi taqwim, dalam sebaik-baiknya bentuk, sehingga punya tangan, punya kaki, ya punya kepala, ya dengan rentetan wajahnya, mata, hidung, mulut dan seterusnya. Ini ya sampai sempurna 9 bulan baru ya lahir ke dunia. Jabang bayi mencolok ke dunia, cepol, ya nangis. Tapi orang-orang di sekitarnya senang. Ya. Jadi gak ada yang nangis, senang. Bahkan yang melahirkan ibu walaupun keluar air mata, ini itu air mata kebahagiaan. Alhamdulillah anakku sudah lahir, begitu. Ya, jadi jangan dikira itu air mata kesedihan. Ya, tapi kebahagiaan karena bisa ya melahirkan, menjadi manusia-manusia seperti kita ini. Ya, jadi ketika kita lahir itu kita ya orang-orang bahagia walaupun kita menangis. Ya. Sebaliknya kalau kita meninggal dunia itu ya kita yang bahagia dan orang-orang yang menangis. Begitu seharusnya. Menangis kehilangan kita karena kita sangat bermanfaat. Ya, begitu. Ya, air mata kesedihan. Ya, itu wajar. Ya, jadi jangan sampai kita meninggal dunia orang-orang pada bahagia. Alhamdulillah meninggal dunia tuh orang. Jangan sampai. Ya, itu berarti orang tidak diinginkan di dunia ini. Ya, tidak diinginkan sehingga orang pada bahagia. Tapi buat manusia merasa kehilangan. Ya, begitu. Jadi khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ya, dan tadi sudah kita sebutkan prosesnya dari nutfah, kemudian menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah, kemudian baru ditiupkan ruh ya oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan Iqra wa rabbukal akram, dan bacalah, dan Rabbmu adalah zat yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan pena. Ya, ini menunjukkan keutamaan pena dalam belajar. Yang penting ya, sebagai senjata talibul ilmi itu al-qalam. Ya, senjata talibul ilmi al-qalam untuk menulis, karena ilmu itu perlu ditulis. Seperti yang sudah disebutkan, al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Qayyidu suyudakum bil kitabah. Al-ilmu saydun, yang namanya ilmu itu adalah buruan. Wal kitabatu qayduhu,
Dan yang namanya kitabah, tulisan, itu sebagai pengikatnya, pengikat buruan. Dalam hal ini pengikat ilmu supaya tidak lenyap, hilang. Ya, maka qayyidu suyudakum bil kitabah. Ikatlah buruan kalian dengan menulis. Ya, jadi kita disuruh untuk mengikat buruan kita dengan tulisan. Ya, karena otak itu terbatas, tidak bisa menampung banyak ilmu. Oleh karena itu kadang perlu murojaah. Jadi yang tersimpan lama supaya keluar. Ya, dengan adanya murojaah. Ya, karena ilmu itu punya penyakit, penyakitnya ilmu lupa. Ya, afatul ilmi an-nisyan. Penyakitnya ilmu itu lupa. Bagaimana supaya tidak lupa? Kita murojaah. Ya, kita ulang-ulangi apa yang sudah kita pelajari supaya selalu ingat. Sehingga akan mudah istighfar, yaitu menghadirkan apa yang sudah dipelajarinya, apa yang sudah dihafalnya. Ya, jadi penting bagi kita untuk menulis, apalagi itu memang jalan untuk mendapatkan ilmu yang benar. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, Abu Abdullah Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, salah seorang ulama pada tahun 90 Hijriah, meninggal tahun 161 Hijriah. Ya, begitu juga diriwayatkan oleh Imam Abdul meninggal tahun 1 Hijriah. Summal istima', summal fahm, summal kitabah, summa ifad, summal bihi, summal nasr. Ya, 7 tingkatan. Awalul ilmi al-insaf, awal sampainya ilmu diri seseorang itu adalah al-insaf, yaitu menaruh perhatian. Kita berusaha memperhatikan. Ya, ada perhatian. Tadi ya kok, iya itu sudah ada. Ya, pembukaan, pengumuman. Nah, dia berusaha untuk hadir. Ya, kehadiran dia menunjukkan perhatian. Ya. Yang kedua, mendengarkan apa yang disampaikan. Kemudian yang ketiga adalah summal fahm, berusaha memahami apa yang disampaikan. Ya. Jadi jangan cuma mendengar toh nggak mau paham. Ya, berusaha memahami. Kalau belum paham, ada waktu untuk bertanya atau berusaha untuk bertanya. Ya, jadi berusaha memahami. Kemudian yang keempat baru al-kitabah, menulis. Jadi yang namanya menulis itu tingkatannya setelah dia paham. Ya, tulis itu jadi ilmu. Jadi jangan coba menulis kalau belum paham. Ya, namanya cepet banget. Tuh akhirnya lubang-lubang. Ya,
cepat ngomongnya. Ya, akhirnya nanti lihat catatan temannya setelah ini apa? Enggak bolong. Ternyata ya pada nggak paham. Tadi paham nggak? Bodoh ini belum sudah ditulis. Nanti kalau murojaah seperti belajar dari awal nanti. Oh, kok ya maksudnya ini? Akhirnya tanya lagi sama orang. Jadi jangan coba-coba kalau belum paham. Ya, tulisan itu setelah kita paham baru ditulis. Ya, oleh karena itu kadang ya orang bertanya apa Ustaz, pelan-pelan Ustaz ditulis. Kamu udah paham belum? Iya belum. Jangan ditulis dulu makanya. Ya, kalau belum paham jangan ditulis. Sebab nanti ustadznya semua yang diomongkan oleh ustadz ditulis, repot kita nanti. Ya. Ya sini, yang pojok perhatikan. Yang pojok perhatikan ditulis juga. Ya, itu belum paham dia berarti. Wong ustadznya mengingatkan. Ya. Jadi jangan ditulis. Yang tidur bangunkan. Yang tidur bangunkan ditulis juga. Belum paham dia. Ya. Ahmad, perhatikan. Ahmad, perhatikan. Ditulis di bukunya. Itu ya, itu tulis. Kemudian yang namanya tulisan itu untuk dihafal. Maka tingkatan yang hafal. Ya. Karena kalau cuma jadi tulisan kita praktekkan, dikit-dikit mengeluarkan catatan, mau wudu, catatan dikeluarkan setelah membasuh muka. Setelah tangan. Nanti jadi nggak karuan ini. Sering dikeluarkan kena air, udah rusak. Oleh karena itu harus dihafal. Ya. Buka setelah rukuk baca sami Allah. Setelah sami Allah buka lagi, jatuh. Aduh, kapur kena kipas angin. Aduh, jatuh. Aduh, masa mau harus ke sana? Batal sholatnya. Oleh karena itu harus dihafal. Tata cara wudu, tata cara praktekkan. Oleh karena itu yang keenam, praktekkan, mengamalkan apa yang sudah dihafalnya. Ya, kalau cuma dihafal toh, nggak pernah diamalkan, nanti akan lupa. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan nasa'i al-hifzi bil amal. Kami meminta tolong hafalan kami dengan mengamalkan, maka akan selalu ingat. Ya. Jadi menaruh perhatian, mendengarkan, memahami, menulis, menghafal, mengamalkan, dan yang ketujuh mengajarkan kepada orang lain setelah dia amalkan. Ya, maka itu jadi ilmu yang bermanfaat. Ya. Alladzi 'allama bil qalam, menunjukkan pena dalam belajar itu bukan adalah pena. Ya,
kitab. Ya, pena untuk nulis, mau nulis di mana kalau nggak ada kitabnya. Ya, ini. Jadi ya al-kitab wal qalam sebagai senjata talibul ilmi. Karena itu kelihatan talibul ilmi betul senjata. Ya, bahwa pena dan qalam, pena dan qalam, pena kita. Ya, pena dan kita talibul ilmi. Ya, kalau dia mainan, itu bukan talibul ilmi. Itu orang yang mau main-main. Ya, tatkala orang-orang pada talabul ilmi, ya, maka mainan. Ya, di majelis ilmu, apalagi bikin mainan. Ya, tembak-tembakan pakai kertas. Jangan. Ya, majelis ilmu itu untuk tempat menuntut ilmu. Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia sesuatu yang tidak diketahuinya. Maka Allah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam segala sesuatu yang ada. Begitu juga kalau kita mau belajar, maka kita akan bisa mengetahui. Ta'allam fa'lam. Ya, ta'allam ta'lam. Ya, belajarlah kamu, maka kamu akan mengetahui. Ta'allam ta'lam. Ya, kemudian kalla innal insana la yatgha. Jangan begitu. Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Orang ada yang melampaui batas. Ar-ra'atu staghna. Dia merasa dirinya sudah cukup dengan apa yang diketahuinya. Maka tak boleh merasa dirinya sudah cukup ilmu. Karena yang namanya ilmu itu luas. Kalau kita menuntut ilmu sampai meninggal dunia, ilmu masih banyak yang belum bisa kita kuasai. Nggak cukup. Umur kita untuk menuntut semua ilmu nggak cukup. Karena itu tuntut ilmu yang penting-penting. Ya, ini bahkan seorang ulama itu adalah orang yang mau terus belajar. Ya, orang yang mau terus belajar itulah orang yang berilmu. Ya, karena itu Imam Sa'id bin Jubair rahimahullah, salah seorang ibarat tabi'in yang meninggal tahun 95 Hijriah, beliau mengatakan la yazalul alimu la yazalur rajulu aliman ma ta'allama. Seseorang akan dikatakan alim kalau dia mau terus belajar. Fa idza taraka ta'allum, maka jika dia meninggalkan belajar, wa dhanna annahu qad iktafa bima indahu, dan dia mengira bahwasanya dia sudah cukup dengan apa yang dimilikinya, kana ajhada ma yakun, adalah orang tersebut orang yang paling bodoh di zamannya. Karena masih banyak ilmu-ilmu lain yang belum dia tuntut. Jadi jangan pernah merasa cukup dengan apa yang kita miliki berupa ilmu. Oleh karena itu para ulama-ulama terus belajar sampai meninggal dunia.
Imam Ahmad, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah rahimahullah, ketika beliau ditanya, ya Aba Abdillah, hatta mata anta tatlubal ilm, wahai imam, wahai Abu Abdillah, sampai kapan engkau menuntut ilmu? Maka beliau mengatakan, hatta an amut, sampai saya meninggal dunia. Ya, ini imam besar, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan demikian. Oleh karena itu teruslah belajar. Ya, jangan pernah merasa sudah cukup. Saya sudah banyak ikut kajian. Ya, untuk kajian ini nggak ikutkan nggak apa-apa. Sudah banyak ilmu. Ya, jangan pernah merasa punya banyak ilmu. Seorang imam besar, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan demikian. Belajar itu sampai meninggal dunia. Ya, hatta an amut, sampai saya meninggal dunia. Oleh karena itu teruslah belajar. Ya, dimanapun dan kapanpun kita berada, berapapun usia kita. Ya, kewajiban belajar bukan cuma masa muda, bukan masa menjadi santri saja, tapi ustadz juga perlu menambah ilmunya. Perlu menambah kosakata bahasa Arabnya dengan membuka kamus. Perlu berusaha untuk memahami tafsir Al-Quran maupun As-Sunnah dan seterusnya dari para ulama yang lebih berilmu dan seterusnya. Oleh karena itu, ya, jadikan belajar sebagai kebutuhan kita. Karena kita yang akan merasakan manfaat dari belajar. Ya, begitu juga akan bisa bermanfaat ilmu yang kita pelajari untuk orang lain kalau kita benar di dalam menuntut ilmunya. Ya. Dan kita sudah belajar tentang adab-adab thalibul ilm. Adab-adab para penuntut ilmu, supaya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa, ya, bermanfaat bagi orang lain. Ya, raf'ul jahli an nafsihi wa raf'ul jahli an ghairihi. Bisa menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan bisa menghilangkan kebodohan dari orang lain. Ini hikmah daripada menuntut ilmu. Jadi sekali lagi jangan pernah merasa cukup dengan banyaknya ilmu yang kita miliki, tapi kita sangat membutuhkan ilmu terus. Ya, sehingga apa yang dikatakan oleh Imam Sa'id bin Jubair rahimahullah, la yazalu ar-rajulu 'aliman ma ta'allama fa idza taraka ta'allum wa dhanna annahu qad iktafa bima indahu kana ajhala ma yakun. Seseorang tetap dikatakan alim kalau dia mau terus belajar. Kalau dia sudah merasa cukup dengan apa yang dimilikinya berupa ilmu, dia meninggalkan belajar, maka dia adalah orang yang paling bodoh di zamannya. Karena ilmu sekali lagi tidak akan pernah habis, walaupun umur kita habiskan untuk menuntut ilmu. Dan untuk menjadi seorang alim rabbani itu syaratnya adalah terus mau belajar, mau mengamalkan ilmunya, dan mau mengajarkan kepada orang lain. Sehingga Imam Ibn Arabi, ya, pakai alif lam, ya, rahimahullah, beliau mengatakan al-alimur rabbani. Al-alimur rabbani, adapun seorang alim yang rabbani adalah al-alimul muta'allim
Ya, wal amilul muallim. Al-alim al-muta'allim, orang yang sudah mengetahui tapi terus mau belajar. Wal amilul muallim, dia mengamalkan ilmunya dan mau mengajarkannya kepada orang lain. Itulah al-alimur rabbani. Ya, al-alimul muta'allim wal amilul muallim. Kemudian inna ila rabbika ruj'ah, sesungguhnya kepada Rabbmu lah akan dikembalikan. Maka seorang yang mengetahui itu harus sadar bahwasanya dia akan kembali kepada Allah. Lalu beralih pada permasalahan ara'aital ladzi yanha. Apakah pendapat kamu terhadap orang yang melarang abdan idza shalla, seorang hamba yang apabila dia salat, ya, jadi salat dilarang. Ya, ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Apakah pendapat kamu terhadap orang yang melarang hamba sholat? Ya, mereka yang melarang orang sholat, memangnya sholat bisa mendatangkan kekayaan, begitu. Padahal sholat melaksanakan kewajiban kepada Allah, kepada Rabb. Ya, merupakan ketaatan kepada Allah dan mendapatkan balasan dari Allah karena ketaatannya dia. Ya. Jadi ya, apalagi manfaat salat baik dunia dan akhirat banyak. Maka jangan dikira bahwasanya ya salat itu tidak penting. Salat itu penting dalam kehidupan seorang muslim untuk bisa mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan dimudahkan urusan-urusan dia. Kalau dia berusaha untuk memanage salatnya dengan baik, maka Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam urusan-urusannya. Ara'aita in kana 'alal huda, bagaimana pendapatmu jika seseorang berada di atas petunjuk, atau amara bil taqwa, atau memerintahkan kepada ketakwaan? Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, memerintahkan kepada kebaikan dan ketakwaan. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, apa pendapatmu jika seseorang berdusta dan berpaling daripada petunjuk, daripada kebenaran? Alam ya'lam bi anna Allah yara, apakah dia tidak mengetahui bahwasannya Allah melihat dia? Ya, saya harus mengetahui karena Allah Maha melihat hambanya, Allah Maha mengawasi, Allah Maha memperhatikan, Allah mengetahui semua perbuatannya. Ya, bahkan hati, kita belum pernah mendengar cerita hati seseorang, yang kita belum pernah mendengar cerita hati siapa? Allah mendengar. Kepada Allah Ta'ala mendengar. Kala illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Ya, sudah dia tidak berhenti untuk melarang orang salah, berdusta dan berpaling dari kebenaran. Lanasfa'an bin nasiyah, kami akan cabut, ya, kami akan
nasiyatin khati'ah. Ya, jadi dicabut nyawanya oleh malaikat. Lalu dia berhenti untuk melarang orang sholat. Ya, jadi di sini kerabat ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu Abu Lahab, yang lain. Maka ya kepalanya akan dicabut oleh malaikat. Falyad'u nadiyan sanad'uz zabani. Ya, maka hendaklah dia memanggil orang subuh atau penolak sanad'uz zabaniyah, akan panggilkan malaikat zabaniyah, ya, yaitu malaikat pencabut nyawa. Kalla lalu huwa sidwa. Ya, jangan begitu, janganlah ya kamu taati orang seperti itu, yaitu yang berdosa, berpaling, melarang orang sholat, dan wasjud wa bersujud kepada Allah dan mendekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya surat Al-Alaq. Ya, jadi ingatkan kepada kita pentingnya belajar, kemudian pentingnya pena dalam belajar, ya, kemudian mengingat ya bahwasanya Allah malaikat yang selalu taat, sewaktu-waktu bisa saja mencabut nyawa kita. Ya, jangan kita mengikuti orang yang berpaling, berdusta, dan seterusnya. Ya, tapi hendaklah kita dekatkan diri kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, kepada Allah, ya, dan lain. Ini tafsir singkat surah Al-Alaq. Ini ada pertanyaan, ya, apa yang sudah ya bekas. Pertanyaan pertama, jika nama dari yang mudah itu yang perhatikan bonus mana ini yang sama saya nggak lihat. Oh ya, mana Ustaz? Oh, buka buku. Oh boleh. Apa-apa. Kamu catat nggak? Ya. Mengambil bonus. Pertanyaan yang kedua, ya. Pendapat yang mengatakan surat Al-Alaq ini yang mana? Bagian
boleh. Surat Al ini masuk surat dan apa maksud daripada maksud daripada maksud dari jawaban tadi dari jawaban tadi alat-alat ini termasuk surat apa maksudnya jawaban itu jelas kan? Jadi saya iya betul makiyah itu maksud saya. Iya oke atau setelah hijrah sebelum hijrah ya kalau setelah itu namanya lagi gunung apa? Gunung apa? Turun wahyu surat pakai bahasa Indonesia. Itu kamu nak gunung apa? Nyebut gunung bunder ya barakallahu fiik. Saya belum ya oke yang mudah ya saya belum juga yang mana yuk boleh gampang dan dapat ya kan ambil lah yang amplopnya bagus enggak ya penting ya ya siapa mengurutkan proses ya apa tadi sudah disebutkan mana ya ya menurut namanya ya 10 hari yang ini kemudian nggak menjadi apa setelah menjadi selama 40 hari kemudian menjadi saudara kemudian gumpal daging atau mudghah ya kemudian baru apa?
diutus malaikat untuk meniupkan ruh. Jadi berapa bulan itu? 4 bulan. Barakallahu fiik. Boleh. Silakan. Kemudian disebutkan dari ulama yang tentang urutan belajar yang 7. Siapa yang bisa menyebutkan? Loh, kok banyak yang bisa? Kitab coba ya, kalau nggak lihat kok gimana? Hah? Yang nggak lihat bisa nggak? Yang nggak boleh. Iya. 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 Jadi kalau yang hafal itu. Kemudian hafal Arabnya ilmu dan tulis pengikatnya. Maka itulah yang tadi sudah. Mana? Itu Arab itu wal gimana? Al ilmu sudut wal kitabatu qaiduhu. Kemudian ingatlah tujuan kalian dengan menulis. Ini sepakat betul sebelum. Nah, ilmu sayyidun wal kitabah qaiduhu. Sebelum bil kitab itu ya bil ya, kasih enggak kurang bi kan ya. Kurang bil kitab ya. Al ilmu sayyid kitabatu qaid suyudakum bil ya barakallahu ya. Kemudian ya tadi yang surat ini ayo perkataan para siapa yang silakan.
nubbi'a bil iqra wa ursila bil ya, silakan. Ya. Nubbi'a wa ursila bil ya, barakallahu. Kemudian tadi ada yang berpendapat bahwasanya surat atau disebutkan tiga-tiganya. Siapa yang ingat? Yang ingat? Ya, bukan membaca. Yang ingat bukan membaca. Ya, silakan. Ya, jumlah ayat. Iya. Iya. Iya, betul. Iya, barakallahu fikum. Ya, sekian jumlah ayat pendapat mereka. Barakallahu fikum. Ya. Ya, dengan demikian ya selesai sudah kajian tafsir surat Al-Alaq pada kesempatan hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa dicerna dan dipahami. Ya, semoga majelis kita diberkahi oleh Allah dan kita yang ada di sini diampuni dosa-dosanya oleh Allah.